Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insya Allah mendapatkan pahala, ibadahnya diterima. Dan yang tidak ngaji tanpa disadari dia berdosa, naudzubillah. Maka dari itu mari kita kembali kaji kitab yang pertama, Hadis Arba'in, halaman 57 ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa malan bi asrari. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu, ini hadis as-sani wal arba'una, yang taurin yang sifat yang ke-42. As-sani 2, wal arba'un 40, jadi 42. An Anasin, dari sahabat Anas, sahabat ya Anas, radhiyallahu anhu. Kalau mau diartiin, rodia semoga ridho Allah anhu pada sahabat Anas. Qala, dia, maksudnya sahabat Anas, berkata, Sami itu saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau diartiin, sholat semoga merahmati Allah alaihi kepada Rasulullah wasallama, dan semoga Allah menyelamatkannya. Yaqulu, bersabda, maksudnya Rasulullah. Qala, telah berfirman Allah Ta'ala. Ta'ala itu kalau mau diartiin maha luhur ya. Tinggi sama? Iya boleh. Bahasa Indonesia mah tinggi, nggak ada luhur ya. Iya benar Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya kamu, mada'awtani, selama berdoa kepadaku, warajautani, dan berharap kepadaku,
Gopartu, maka aku mengampuni laka bagimu. Ala makana, atas dosa-dosa yang telah terjadi. Minka, dari dirimu. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bena Adama, wahai anak Adam. Lau balagot, andai kata sampai. Zunu buka, dosa-dosa kamu. Ananas samai, ke atas awan langit. Sumastaghfartani, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku. Ghafartu, niscaya ku mengampuni laka bagimu. Ya bena Adama, wahai anak Adam. Innaka, sesungguhnya kamu. Lau ataitani, jikalau datang kepadaku. Bikurabil ardi, membawa hampir sepenuhnya bumi. Khotoya, dengan kesalahan-kesalahan atau dosa. Sumalak kitani, kemudian datang kamu kepadaku. La tusyriku, tidak menyekutukan kamu. Bi, denganku. Syai'an, akan sesuatu. La ataituka, niscaya aku mendatangkan kepadamu. Nyebrang tuh ya, sampai kepadamu. Kaknya tuh kepadamu ya. Bikuro biha, dengan hampir sepenuh bumi itu. Magfiratan, ampunannya. Rawahu, meriwayatkan hadis ini. At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Waqala, dan dia, maksudnya Imam Tirmidzi, berkata, hadisun, ini hadis. Hasanun, yang hasan. Sahihun, yang sahih. Al-hadisus sani wal arba'una. Hadis yang ke-42, an Anasin, itu dari sahabat Anas radhiyallahu an. Qala, di mana beliau berkata. Jadi hadis yang ke-42 atau yang kedua atau yang terakhir tambahan dari hadis Harba'in ini ya. Ya karena hadis Harba'in itu sebenarnya 40. Tapi di sini sampai 42, makanya sebagai tambahan. Itu dari sahabat Anas radhiyallahu an, di mana beliau sahabat Anas radhiyallahu an berkata nih. Karena sahabat pastinya langsung bertemu dengan Rasulullah, akan mendengar ya.
Makanya kata sahabat Anas radhiyallahu an, sami itu saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Jadi sahabat Anas ini langsung mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, qala telah berkata Allah taala. Tapi ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan firman Allah. Yang artinya ini berarti hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu lafadznya dari Allah, maknanya juga dari Allah ya. Tapi enggak jadi mujizat. Beda dengan Quran. Makanya walaupun enggak punya wudhu juga untuk memegangnya enggak masalah. Bahkan seandainya junub juga membacanya apa-apa ya, tapi ada. Sebab jangankan hadis qudsi ya, hadis aja, bahkan kitab-kitab fikih aja bagusnya mah punya wudhu. Jadi ini hadis qudsi ya. Nah, bagaimana firman Allah dalam hadis qudsi ini? Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka sungguhnya kamu madawatani selagi kamu berdoa kepadaku, warajawatani, dan kamu berharap kepadaku, gopartu, maka pasti aku mengampuni laka bagimu ala makana atas dosa yang terjadi atau yang ada minka dari kamu, walau balik, dan aku tidak peduli. Jadi firman Allah yang pertama nih dalam hadis qudsi ini, bahwa yang namanya anak manusia, anak Adam ya, khususnya manusia kita nih, selagi berdoa meminta ya, dan berharap ataupun husnudzon, yakin tentang Maha Pengampun Allah ya, itu pasti Allah mengampuni dosa-dosa kita dan tidak peduli sebanyak apapun. Yang penting mau berdoa dan betul-betul berharap ya. Jadi jangan asal doa aja, harus ada keyakinan, harus ada husnuzon ya. Ya sebab Allah mah bagaimana keyakinan kita. Makanya di antara syarat doa itu ya itu harus yakin, dan untuk yakin itu harus tahu artinya. Di setiap iya, setiap yang kita panjatkan itu ya kita itu harus tahu artinya itu supaya yakin. Ya, makanya nggak masalah walaupun bahasa Jawa umpamanya ya, bahasa hijau. Ya udah lah, orang apa ngomong Jawa ya. Ya, maksudnya bahasa apa aja yang penting ngerti ya, daripada panjang-panjang gitu nggak ngerti. Iya. Apalagi kalau doa-doa bangsa karangan ulama ya, itu harus ngerti. Sebab kadang-kadang isi doa itu nggak sesuai dengan harapan kita. Itu sendiri kan bangsa ulama, apalagi bangsa ahli tasawuf, itu udah hidupnya udah pengen miskin dulu ya. Kan kita pasti nggak pengen miskin, amin. Oh, miskin dulu. Iya. Gitu kan itu. Nah jadi itu ya. Nah jadi itu yang pertama ya. Terus ya makanya ini alhamdulillah ya, Allah tahu bahwa karena kita ini mudah mengerjakan dosa, bahkan sering ya, banyak
Ya makanya Allah mudahkan juga untuk mengampuninya dan enggak tanggung-tanggung ya. Selagi mau berdoa dan mengharap, pastilah itu diampuni oleh Allah. Nah yang kedua, firman Allah dalam hadis qudsi ini, ya ibna Adam, lau balag, ya wahai anak Adam, lau balagot, kalau sampai junubuka dosa-dosa kamu, anana samai, ya penjuru langit lah pokoknya gitu ya. Sumasa partani, kemudian kali kamu meminta ampun kepadaku, pasti gopartu, aku mengampuni laka bagimu. Jadi yang kedua nih, seandainya nih anak Adam, anak manusia sesuai kita ya, dosa-dosanya ini banyak sampai memenuhi penjuru dunia ini ya, sampai ke langit lah pokoknya mah. Tapi dia itu selalu beristighfar. Nah, jadi kalau tadi mah yang pertama berdoa, kalau yang berdoa istighfar ya. Jadi bedanya kalau nggak mah kita minta, kalau istighfar mah kita memberitahukan ataupun mengakui gitu ya. Dan ini konsekuensinya lebih berat. Makanya kalau orang istighfar itu mestinya harus didasari dengan tobat. Ya walaupun setiap tobat kan pasti istighfar ya. Tapi istighfar belum tentu tobat. Karena bagian ataupun bahkan di antara syarat tobat, baik itu menyangkut hakullah maupun menyangkut hakul adami, itu diantara istighfar. Itu. Jadi bukan sekedar istighfar, harus juga tobat. Nah makanya ada sebagian ulama mengatakan ada 3 kelompok manusia yang walaupun dia istighfar, ini tidak bermanfaat istighfarnya. Nggak diterima, berarti dosa-dosanya tetap nggak diampunin gitu ya. Nah, yang pertama seorang laki-laki yang menyimpan jablay lah gitu aja. Iya. Nah ini mungkin kalau dia lari ke tempat prostitusi, apa namanya prostitusi? Ya mungkin itu mah nggak memiliki ya, hanya sewaktu-waktu aja gitu. Iya, dia PSK lah, cabu aja udah lah PSK sopan-sopan amat ya. Itu sewaktu-waktu. Nah ini berbicara tentang dia punya istri simpanan, ya, istri yang haram ya, simpanan yang haram. Ya bisa jadi gini, jadi nikah menikah dia. Siri tadi. Enggak, siri itu selagi memenuhi syarat rukun oke aja. Jadi nikah menikah, tapi punya istri lagi, enggak, dia itu waktu nikahnya enggak berdasarkan karena enggak salah gitu nikahnya ya, karena enggak memenuhi syarat rukun gitu. Ya, contohnya seperti walinya kurang diperhatikan, ya asal aja, begitu juga saksinya. Nah itu ataupun beda agama kayak kemarin gitu ya. Pastilah. Itu walaupun dia nikah tetap nggak sah. Itu setiap kali hubungan kan zina. Nah di saat dia umpamanya istighfar, itu tetap nggak bakal diterima ya. Ya karena di situ dia masih ngejalanin dosa terus gitu. permanen lah. Permanen gitu ya. Nah, itu yang pertama tuh, We. Nah yang kedua, istighfar yang tidak bermanfaat ya, berarti tidak mendapatkan ampunannya, adalah seorang yang mengkonsumsi makanan haram, minuman haram gitu ya. Wah, dia istighfar terus ya, rajin ya. Tapi sayang, makanan minumannya dari yang haram. Ya banyaklah seperti karena judi, kan lagi viral judi online ya. Korupsi apalagi gitu ya, itu mudah melibatkan rakyat segala gitu ya.
Nah itu walaupun dia istighfar banyak ya, tetap aja nggak manfaat. Gitu ya. Tapi kerja di pabrik. Nah, Gimana? sama itu ya, tetap tuh kayak begitu. Ya. Dulu ya. Keluar ya. Alhamdulillah gitu ya. Gitu ya. Ya bahkan kan apa namanya ibadah juga kan nggak diterima kalau orang konsumsi makanan minuman itu haram ya, ibadahnya nggak diterima, terus doanya juga nggak dijabah, itu bukan sehari 2 hari sampai 40 hari 40 malam ya. Nah, sangat disayangkan sekali. Jualan anggur. Iya. Belum tahu kali. Ada apa-apa, lanjutin. Nah, banyak itu yang istilahnya dari yang haram itu seperti umpamanya yang ininya riba ya, itu ke situ. Banyak lah pokoknya. Yang kedua ya, baik. Nah, yang ketiga, yang kelompok yang tidak manfaat istighfarnya itu adalah seorang yang memakai pakaian tapi maksiat, pakaian maksiat ya. Maksudnya apa? Ya seperti pakai pakaian tapi ya enggak tertutup aurat ya. Nah kalau kata Ustadz Dasat Latif itu dilihat haram, nggak dilihat barang bagus. Sekarang pun ada lagi yang gambar lagi mandi itu perempuan lagi cewek. Iya. Ada ampun. Tahu aja bisa. Kaya sama Sarijo dasar YouTuber ya sekarang. Gitu ya. Yang nempel itu. Iya. Nah itu ya baik. Nah, Susu nyoto gimana? maksudnya? Susu nyoto kalau pongong. Iya benar. Iya itu pak. Ya termasuk juga tuh yang pakaian mah tertutup aurat tapi ketat ya. Itu yang bisinya, yang diibaratkan Rasulullah berpakaian tapi seperti panjang itu. Jadi pakaian merapat gitu ya, tapi ketat gitu sampai membentuk tubuhnya gitu ya. Itu juga sama. Iya. Nah termasuk nih pakaian yang maksiat itu seperti lelaki pakai emas tuh ya. Begitu mau kalung, mau cincin, mau apa pokoknya mah laki-laki mah haram tuh. Mas kawin enggak? Ya mas kawin itu buat dikasihkan perempuan gitu ya. Oh. Emang suka dipakai juga? Cewek. Enggak, Pak. Enggak pakai kan itu mbok. Oh, saya jual malah. Oh, enggak apa. Kebanyakan emang kadang-kadang dipakai. Mas kawin. Apa sama lelaki juga? Kadang lelaki mana udah. Cewek. Enggak, kalau lelaki mah enggak apa-apa. Lelaki enggak apa-apa kan? Ada kalau cewek mah enggak apa-apa maksudnya. Lelaki, cewek gitu ya. Jadi lelaki beli juga buat cewek mas kawin gitu. Kadang-kadang kan kawin tunangan begitu. Kalimat ya. Tukar cincin ya. Iya kan tukar cincin. Iya jadi iya itu. Iya kakunnya gitu. Itu masih simbolis kan laki-laki malu kalau pakai cincin begitu. Emang udah kawin belum? Iya. Nah kalau perak mah disunahkan ya. Jadi kalau emas mah apapun mau kalung kayak mau apa tetap haram itu. Itu ya. Kalau perak boleh. Jangan sok-sok kaya ini kadang-kadang karena nggak ada ilmu kan, ya keren gitu ya. Nah, padahal mah walaupun dia istighfar sebanyak apapun tetap nggak manfaat. Ya. Nah itu ya yang kedua tuh ya. Jadi yang kedua tuh yang istilahnya bisa meraih ampunan adalah dengan cara istighfar, tapi harus didasari dengan taubat ya gitu ya. Ini dari sisi pengampunan dosa, belum lagi untuk memudahkan rezeki, untuk umpamanya ketentraman batin ya, banyaklah manfaat daripada istighfar. Nah, beda yang pertama kalau tadi mah doa ya. Contohnya gimana? Contohnya kalau doa mah Allah firli junubi gitu ya. Itu namanya doa. Kalau istighfar astagfirullahaladzim wali daya gitu ya, dan seterusnya. Nah yang ketiga, firman Allah dalam hadis qudsi,
di hadis yang ke-40 dalam kitab Arba'in Nawawi ini, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka, kalau sungguhnya kamu lau ataitani, kalau datang kepadaku bikurabil ardi dengan sepenuh bumi khotoya kesalahan, tapi lakitani, kemudian summa lakitani, kemudian setelah berbuat itu ya, kalian datang kepadaku, la tusyriku bi, tidak menyekutukanku saya akan suatu pun, pasti la ataituka, aku mengampun, aku datang kepada kalian bikurobiha, dengan sepenuh bumi pula magfiratan, berupa ampunan. Jadi yang ketiga nih, firman Allah dalam hadis qudsi ya, kalau anak Adam, anak manusia khusus kita, ini datang kepada Allah, maksudnya mah matinya gitu ya, dengan membawa kesalahan atau dosa sepenuh bumi. Tapi alhamdulillah ya, dalam datang kepada Allahnya itu tidak menyekutukan Allah sedikit pun gitu ya. Ya berbuat dosa sama dosa gitu ya. Nah gitu. Nah ini pasti Allah akan datang juga dengan sepenuh bumi tapi berupa ampunan. Karena tadi Allah tahu ya bahwa yang namanya manusia itu mudah berbuat dosa dan banyak, makanya Allah juga enggak menyusahkan untuk menerimanya dan banyak untuk mengampuni, karena memang rahmat Allah lebih luas daripada murkanya itu ya. Jadi kalau mau diberikan judul itu dah. Nah jadi kesimpulannya dari hadis ini nih, dari hadis ke-42, hadis qudsi ini ya, bahwa ada 3 penyebab untuk meraih ampunan. Walaupun sebenarnya banyak, ya sebagaimana tadi, mudah dan banyaknya kita berbuat dosa, maka Allah juga banyak dan mudah untuk mengampuninya gitu ya. Tapi di hadis ini mah cuma 3 nih. Yang pertama tadi yaitu dengan cara berdoa, meminta didasari dengan berharap, yakin untuk diampuni ya. Seperti bacaan al-firli, junubi dan seterusnya ya. Yang keduanya adalah dengan istighfar. Istighfar yang didasari dengan taubat tadi. Gitu, yang keduanya. Dan yang ketiganya tadi yaitu dengan membersihkan daripada kemusyrikan, khususnya kemusyrikan yang besar. Karena itu mah rajanya daripada dosa besar. Sebab menurut Ahlussunnah wal Jamaah nih ya, yang namanya dosa itu kan kebagi 2. Pada garis besar ya, 1 dosa kecil, kedua dosa besar ya. Kalau dosa kecil kemarin kan dengan kita mengerjakan sholat 5 waktu juga itu udah diampuni gitu ya. Nah kalau dosa besar itu harus tobat nasuha. Ya kalau hakullah seperti membunuh, zina, judi, minuman dan lain sebagainya, itu syaratnya kan 3. Artinya dia meninggalkan, terus bari tobat, dan yang ketiganya dia nggak mau bakal mengulangi lagi gitu ya. Nah, adapun kalau menyangkut hakul adami itu tambah 1 lagi, jadi minta halal ataupun membereskan semuanya sebelumnya. Nah itu kalau dosa besar selain daripada musyrik. Nah kalau musyrik mah ya, itu kalau dosa besar walaupun tadi itu bisa ada harapan juga. Kalau dia nggak musyrik mah, sampai yang ke bawah mati ya, itu masih ada juga harapan untuk diampuni oleh Allah. Tapi kalau udah musyrik mah, yang ke bawah mati nih ya, ini udah nggak ada jalan.
Kekal abadi. dapat ampunan Allah ya, udah kekal. Iya. Jadi sekali lagi musyrik yang nggak diampun ini yang ke bawah mati. Kalau dia hidup musyrik kemudian menjelang kematiannya dia tobat umpamanya ya, bisa tobat. Itu mah udah enggak. Jadi ini mah dosa musyrik juga kalau yang ke bawah mati ya. Kan musyrik kebagi dua ya. Kalau musyrik yang kecil mah tuh itu masuknya kategori dosa besar. Tapi kalau musyrik yang besar mah ini nih yang menyekutukan Allah gitu ya. Tuh, makanya ya iya. Makanya nih kita harus betul-betul berusaha ya untuk menghindari kalau belum ada, dan kalau memang sudah ada ini harus dihilangkan. Dan terutama ketika menjelang kematian ya. Makanya sebagai wujud daripada betul-betul seorang itu su'ul khotimah dan tidaknya, itu ketika matinya dia bisa enggak membaca kalimat tauhid itu ya. Itu sebagai dasarnya tuh la ilaha illallah, karena janji Rasulullah SAW, mangkana akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah ya. Siapa orang yang akhir omongannya itu la ilallah, maka pasti dakhala itu pasti ya masuk surga. Nah, karena di sini akhir, makanya itu bagi orang nih supaya bisa ketika matinya dalam keadaan husnul khotimah atau bisa ngucapin 2 kalimat syahadat atau bisa nggak bawa iman ya. Nah, itu harus dibiasakan dari sekarang. Harus dibiasakan ya, harus banyak gitu, karena memang orang yang mati itu dia refleks. Artinya dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan dia ngomong bagus seperti kalimat tauhid, insya Allah mudah ya. Gitu. Gitu ya. Nah, tapi hati-hati juga. Dia harus hindarkan yang bisa menghalangi menghalangi untuk bisa membaca kalimat tauhid di saat sakaratul maut. Jadi nggak ngajamin nih. Walaupun dia banyak mengucapkan kalimat tauhid, nggak ngajamin juga nggak. Itu mah cuma bisa mendukung aja. Makanya juga berusaha untuk menghindari daripada yang menghalangi untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid di saat sakaratul maut. Nah, apa aja nih ya? Nah, di antaranya yang pertama itu hindarkan yang namanya dosa besar tuh. Kembali lagi aja ke dosa besar sama ya tadi. Gitu. Walaupun sebenarnya dosa besar bisa diampuni kalau Allah berkehendak itu pun ya. Tapi ini yang sangat dikhawatirkan bisa menghalangi seorang bisa mengucapkan kalimat tauhid saat sakaratul maut gitu ya. Iya. Ataupun su'ul khotimah gitu ya. Nah, makanya terutama dosa besar ini yang istilahnya berdurhaka kepada kedua orang tua. Makanya ada sejarah yang namanya Alqamah itu ya. Kurang bagaimana itu Alqamah, seorang sahabat loh itu. Beliau sholat berjamaah rajin bersama Rasulullah, selalu ngaji gitu ya. Bahkan ikut perang bersama Rasulullah SAW. Tapi ketika mautnya beliau nggak bisa ngucapin kalimat tauhid. Katanya untung Rasulullah itu luar biasa ya, bijak. Makanya begitu diselidiki ini sebenarnya Alqamah ini masih punya orang tua enggak ya? Langsung ke situ pikirannya. Ada. Cuma tinggal ibunya aja. Kan dimohon ya ibunya untuk hadir. Setelah hadir diharapkan untuk mengampuni, untuk memaafkan Alqamah. Nah, entah dosa apa ya, itu ibunya sangat benci sekali ya, nggak mau memaafkan gitu ya. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah ya. Sebenarnya gertakan ini mah tahu bakal ada ya. Nah, tapi sekejam-kejamnya ibu kan akhirnya mah itu dia mengampuni, memaafkan. Nah, baru
Nah begitu diselidiki, emang kenapa sih sampai begitu keras ibunya itu nggak memaafkan ya? Karena Alqamah ini, iya emang rajin ibadah, tapi dia itu sangat menyakiti saya. Penyebabnya karena dia itu lebih mementingkan istrinya. Intinya makanya Bapak itu ya, kalau seorang istri mah memang surganya itu setelah, kalau dia itu belum punya suami, di orang tua, gitu ya. Kalau belum punya suami. Tapi kalau udah punya suami, di suami. Keriduan Allah bagaimana suami? Kemurkaan Allah juga bagaimana suami? Gitu ya. Nah, itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, laki-laki mah mau dia belum menikah, mau udah menikah, tetap keriduannya di orang tua. Makanya wajar kalau Alqamah itu walaupun rajin ibadah, ikut perang segala apa ya, tapi ketika sakaratul maut sulit mengucapkan kalimat tauhid, karena itu tadi ya, bukan mestinya istri yang ikut beliau, yang nurut apa kata beliau, yang tunduk akan perintahnya taat, tapi malah sebaliknya ya. Bahkan di sisi lain malah menyakiti kedua orang tuanya yang harus kudunya diraih keriduannya, karena disitulah keriduan Allah, begitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang keduanya, nih seorang yang menjadi penghalang daripada sulitnya mengucapkan kalimat tauhid di kala sakaratul maut adalah kurang perhatiannya kepada sholat. Sholat mah sholat gitu ya. Ya tapi dia ya semaunya aja gitu ya. Jadi yang bagusnya, yang ideal mau sholat mah ya, itu di awal waktu berjamaah ya. Ya walaupun istilahnya yang penting mah nggak nyampe habis waktu aja ya, sebab kalau udah sampai habis waktu sholat mah, itulah yang disinggung di dalam surat Al-Maun itu ya. Fawailul lil mushollinal ladzina hum an sholatin sahun tuh ya. Jadi kecelakaan, bahkan rakawel bagi orang yang sholat. Padahal sholat, tapi kok celaka ya. Nah itulah yang sholatnya itu sahun, lalai. Lalai itu bisa jadi udah lewat waktu. Maksudnya bukan berarti lewat habis waktu ya. Termasuk juga rupanya orangnya padahal mah sholat cuma disiplin awal waktu berjamaah, tapi enggak berusaha untuk mengetahui ilmunya, asal sholat aja, termasuk sahun itu. Sahun itu ya. Makanya Bapak tuh, yang namanya ngaji ini tadi katakannya di samping dapat pahala, menggugurkan kewajiban, juga insya Allah penyebab diterimanya ibadah kita gitu ya. Dan yang terpenting untuk bisa kita mengucapkan dua kalimat tauhid, dua kalimat syahadat, minimal kalimat tauhid di saat sakaratul maut, itulah dengan lingkungan ini ya. Makanya kita kalau mau dari sekarang lah, sebab kalau matinya anak-anak nggak ingat ya, jadi mesen. Jadi kalau saya sakaratul maut nanti tolong talkinin ya. Iya, dan seandainya nggak mesen juga nih, yang hidup ini harus peka talkinin ya. Begitu. Makanya kalau salah satu keluarga kita umpamanya dalam keadaan sakaratul maut, itu kalau memang nggak ada yang lain, itu pokoknya jangan sampai ditinggalin ya, hadapin terus. Tujuan apa? Untuk benar-benar menjaga kalimat tauhidnya ini. Jadi kan makanya tadi siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka itu masuk surga pasti ya. Makanya cara nalkinin juga gini, jangan langsung. Kan kalau memang masih bisa sadat ya, kalau enggak minimal kalimat tauhid ya. Caranya juga nih enggak mesti terus-terusan gitu ya. Enggak, umpamanya dia pada udah bisa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan, ataupun la ilaha illallah, ataupun minimal Allah gitu ya. Terus diulang, enggak usah ya. Cukup sekali aja. Cukup sekali ya, tapi jagain sebab takutnya dia begitu habis ngucapin itu ngecaprak yang lain gitu ya. Itu jadi bukan akhir ya. Bukan. Makanya kalau dia nggak ngucapin yang lain mah gitu ya, nggak usah diulangin. Gitu.
Makanya dijagain takutnya gitu tuh. Kawal terus gitu ya. Pokoknya kalau udah ngomong Allah, jangan banyak. Gitu. Awal. Nah, apalagi kan ada riwayat di dalam kitab Qurtubi ya, bahwa ketika orang sakaratul maut itu kan dua setan ya, itu duduk di samping kanan dan kiri ya. Itu mending kalau ngerupa setan mah pasti aja kan ditolak sama kita kan ya. Ternyata ngerupain yang belah kanan bapak kita, yang belah kiri ibu kita. Yang belah kanan ngajakin Yahudi, yang belah kiri Nasrani. Itu dengan cara dia merawinya, ya pokoknya mah aku ini bapak kamu yang udah membesarkan, udah jadi payah ya usaha demi membesarkan kamu gitu ya. Nah, apalagi ibunya aku yang sudah mengandung, sudah melahirkan, menyusui kamu ya. Itu luar biasa ya. Nah, itu kalau atas dasar logika tanpa keimanan ya, ya mungkin aduh ini saya sakarat ini saat-saat terakhirnya. Kalau bukan sekarang saya ini nurutin apa kata orang tua kapan lagi? Sebab ridho kedua Allah itu bagaimana kan kedua orang tua. Apalagi ibu saya, sorga terletak di bawah telapak kaki ibu. Kapan lagi? Ikut kan ya? Nah itu kalau nggak dibentengin, nauzubillah. Makanya supaya pada saat itu setan juga nggak ada ya. Di samping kita talkinin juga tolong di situ bacain Quran. Jadi biar setan-setan itu nggak ada di situ gitu ya. Nah, itulah ya kurang lebih. Iya. Banyakin ayat. Hadis riwayat Imam Tirmizi, ya ini hadis hasan bahkan sahih ya. Jadi patut untuk dipatwakan, dipublikasikan ya. Dan dengan berakhirnya hadis ini ya, yaitu tentang tadi diskusi ya khususnya tentang harusnya kita ini selalu berdoa meminta ampunan dan istighfar, karena mudahnya kita berbuat dosa dan banyaknya maka Allah juga itu mudah untuk menerima, mengampuni, dan banyak kesempatan untuk mengampuni. Dengan harapan ya Imam Nawawi menerapkan hadis ini di ujung kitab ini sebagai tapaul. Mudah-mudahan ya di kala sakaratul maut nih ya, kita udah dalam keadaan bertaubat ya, sudah beristighfar, sudah memohonkan ampun, dengan rahmat dan ampunan Allah kita diampuni, sehingga kita mati dalam keadaan bisa membawa kalimat tauhid sebagaimana Rasulullah sabdakan tadi, mangkana akhiru kalami la ilallah, khususnya mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Ya mungkin cukup demikian sekian ya. Selanjutnya kita ngaji kitab takrib sedikit tadi. Habis Alhamdulillah, fatwa hadis sudah terangkan. Salam berapa dah? ya dikit lah, lama nih dia aja. Cek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu, dan sholat itu sunanuha, sunah-sunahnya, qabla duhuli, sebelum masuk pihak ke dalam sholat, sayani ada dua perkara. Al-azanu, satu sunah azan atau ajan ya. Wahwa, dan azan itu lugotan, menurut lugot al-ilamu ialah memberitahukan. Wasar'an, dan menurut syara zikrun ialah zikir maksusun yang dikhususkan, lil ilami untuk memberi tahu
biduhuli waktu sholatin, dengan masuknya waktu sholat mafrudatin yang dipadukan. Wal pazuhu, dan lapat-lapat ajan itu masna ada dua-dua, illa takbiro, kecuali takbir, awalahu, di permulaan azan, warbaun, maka itu 4 kalimah. Wa illa tauhida, dan kecuali lapat tauhid, akhirahu, di akhir ajan, fawahidun, maka itu satu kata ya, satu kali. Udah. Wa sunanuha, sholat ya, sholat sunanuha, kesunannya qabla duhuli biha, sebelum masuk di dalam sholat, sayani, itu ada 2. Jadi kesunahan sholat ini ya, artinya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, kalau tahu ya, kalau ditinggalkan nggak dosa dan nggak membatalkan sholat, cuma sayang kurang pahala ya, bahkan bisa jadi menghalangi pahala. Nah, kesunahan ini ada yang di dalam sholat, ada yang di sebelumnya gitu ya. Jadi ada yang sebelum sholat, ada yang sudah sholat. Nah, yang di dalam sholat nanti kebagi 2 ya, ada sunnah hayat, ada sunnah abad gitu ya. Nah, kalau sunnah hayat mah nggak usah ditambah dengan sujud sahwi. Kalau sunnah abad mah sunnah ditambah dengan sujud sahwi. Adapun kalau yang di luar sholat mah itu udah nggak ada istilah abad-abadan lah gitu ya. Pokoknya sunnah aja. Nah, ada berapa nih kesunahan sholat sebelumnya lah gitu ya. Nah, sebagaimana tadi katakan bahwa wa sunanuha qabla dulipi sayani ya. Jadi kesunahan sholat sebelumnya itu ada 2. Apa? Al-azanu, yang pertama ajan. Jadi ajan ini ya hukumnya sunnah. Sunnah dan termasuk kesunahan sebelum sholat ya. Nah, ini apa artinya ajan? Wahuwa, azan, lugotan, menurut lugot atau bahasa al-ilamu, itu memberitahu. Jadi kalau menurut bahasa mah itu asal memberitahu, udah termasuk ajan tuh ya. Itu mau waktu sholat mau apa pokoknya mah ya. Kalau menurut bahasa mah lugot udah dinamakan azan. Nah, makanya iya, walaupun umpamanya pengumuman apa-apa, kayak pemberitahuan apa-apa ya, kalau menurut lugot mah itu udah dikatakan ajan. Padahal mah ya ajan mah untuk sholat gitu ya. Nah, makanya inilah pengertian atau definisi azan menurut lugot bahasa, nggak bisa dijadikan patokan hukum. Jadi yang bisa dijadikan patokan hukum itu apa? Menurut syara. Apa tuh pengertian ajan? Arti ajan menurut syara. Sebagaimana tadi katakan wasar'an dzikrun masusun dil ilami bidukhuli waktu sholatil mafrudati ya. Jadi azan itu suatu zikir. Zikir itu bacaan-bacaan yang dikhususkan. Jadi khusus udah enggak umum lagi kan, kalau tadi mah asal ngasih tahu aja ya. Khusus. Waktunya ngaji udah ada. Iya. Nah, khususnya di sini khususkan untuk memberitahu tentang sholat itu ya. Asal memberitahu udah masuknya waktu sholat yang diwajibkan. Makanya nanti azan itu ya ada syarat-syarat, ada kesunahan. Dan yang harus diajarin ini adalah sholat wajib. Ya, sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah mah enggak. Dan sholat wajib kalau umpamanya beberapa itu yang karena punya kodong umpamanya ya. Nah, itu yang diajarin cuma yang pertama. Jadi seperti gini, orang punya kodoan umpamanya 4 lah katakan ya. Dari umpamanya subuh, johor, asar, maghrib ya. Nah, isya dikerjain nih. Itu ajan cukup sekali aja. Adapun kalau qomat mah
itu setiap sholat. Beda ajan, beda qomat. Jadi kalau qomat mah, kalau ajan mah cuma satu aja. Kalau qomat mah setiap sholat. Makanya seperti di jama juga ya. Kalau azan mah cukup sekali. Tapi qomat mah setiap sholat. Kan kalau jama takdim katakan Isya ditarik ke maghrib ya. Itu kan ajan maghrib. Nah untuk pelaksanaan kan qomat pertama untuk sholat maghrib ya. Nah, habis sholat maghrib, qomat lagi. Langsung sholat Isya. Dijamakan gitu tadi ya. Nah, sama jama tahir, bukan jama tahir. Itu dikerjakannya kan, ini apa namanya, boleh maghrib dulu, kan balik Isya dulu jama tahir mah ya. Tahir itu maghrib ditarik ke Isya. Jadi sholat maghrib dikerjain di waktu Isya. Itu mengerjakannya boleh maghrib dulu, boleh Isya dulu. Kalau jama takdim tadi kudu maghrib dulu. Nah itu kan ajan yang pertama nih ya. Nah untuk qomat jama itu karena sholatnya dua, itu dua. Gitu aja. Gitu. Nah itu ya. Jadi memberitahu sholat yang diwajibkan. Nah bagaimana nanti kalau sholat yang nggak diwajibkan, bagaimana cara memberitahukan, bagaimana cara ngomandoinnya gitu ya. Nanti ada. Ya, wa alfazuhu dan lapat-lapatnya ajan masna ya, itu dua kali. Sebagaimana kita udah maklum ya, seperti asyhadu alla ilaha illallah 2 kali kan ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali juga kan ya. Nah, illa takbiro, kecuali takbir awal di awal. Nah, ini mau 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali itu ya. Tuh. Itu 4 kali. Dan kecuali kalimat tauhid di akhir. Sekali itu mah. La ilaha illallah. Tuh. Lagi. Jadi itu ya. Definisi azan dan hukumnya ya. Jadi kesimpulannya mah kalau menurut itu mah azan ini hukumnya sunnah kifayah. Dan artinya kalau ada salah satunya yang azan di kampung itu berarti tuntutan kesunahan yang lain gugur. Tapi kalau nggak ada sama sekali di situ ya bahkan nih yang namanya azan ini sangat menentukan ya untuk kokoh dan tidaknya alam dunia ini ya. Kalau ada yang masih azan, insya Allah masih jauh ke kiamat. Dan ternyata nih, azan ini, ya memang tadi kalau sholat sunnah mah kan nggak kudu pakai azan ya. Nah ternyata nih di dalam azan ini bukan aja untuk sholat. Termasuk nih kalau ada orang yang lagi puyeng, stres. Itu sunnah diajanin. Ya. Ya, istri ke siapa kalau lagi stres? Ajarin aja. Kesurupan bisa ini. Ya, termasuk kesurupan. Kesurupan ya. Yang lagi marah tuh ya. Istri kalau marah ajarin aja. Kalau istri nggak mau ditaikin, Ajarin. akhirnya nggak pakai la ilaha illallah. Istri, kamu masalah apa? Ya. Jihad. Iya. Nah, itu jadi itu ya. Nah, termasuk kalau ada yang buruk ya pekertinya tadi ya, itu mau manusia mau binatang ya. Manusia seperti anak kita ya, itu kalau bandel-bandel kalau sediaturnya ajanin. Itu sunnah ya. Lagi tidur tak apa? Iya. Ya, masalahnya. Ya lagi biasa aja tuh kalau. Iya. Biar pada ini. Boleh, iya. Kalau yang bandel, kalau yang galak kita ada binatang galak ya gitu ya. Makanya kan kalau yang itu suka ada dibacain takbir itu ya, memotong itu ya. Nah termasuk juga ketika kebakaran tuh ya. Ini juga sunnah nih untuk diajanin ya. Iya. Nah. Ataupun ada orang yang kesurupan tuh ya, diganggu jin segala apa tuh. Itu sunnah. Nah, ada pun. Ah iya benar. Benar. Anak-anaknya ajanin. Iya, diganggu. Nah, adapun kalau masalah yang dikubur nih ya. Ya kan suka ada orang dikubur itu diajarin ya. Ya sebenarnya mah
tipis ini yang menyunahkan azan gitu ya, tipis. Jadi yang lebih mutamatnya mah enggak diajarin. Nah, azan aja itu kan yang mutamat mah enggak, apalagi qomat. Makanya kalau pakai mah udah azan aja nggak usah dikomatin. Jadi qomat mah di kubur mah enggak ada. Gitu ya, jangan kesana katanya kayak kan katanya orang kalau waktu lahir kan dikomati ajan, iya lahir mah, tapi kalau mati mah ajan juga sebenarnya mah enggak mau tamat gitu ya. Ada dapat Wahabi mah yang mati diadanin, orang yang hidup juga susah. Nah gitu ya. Enggak, tapi kalau Siapa ya, Yaji kan takutnya kalau komat nanti bangun lagi. Saya imam temaku pak. enggak diadanin enggak. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada yang meninggal mudah jangan dikomatin lagi ya, azanin aja. Ya kalau mau ada yang protes, kok nggak dikomatin? Yang mau sholat gitu ya. Itu ajan tadi, ajan memang ada gitu ya. Bangun lu mati. Iya, mau jadi makmum apa mau jadi imam beli. Kalau lagi nguburin orang itu ya. Iya. Kan kalau jadi imam dia mau dipakai jubah. Tidak, ajan boleh. Oh kagak ya. Jadi banyak sunahnya termasuk nih kalau ada angin gede, ada wow, ledek apa itu. Iya, termasuk tuh kalau lagi ada lini itu jangan ayah apa bu? Jo, kalau ada gempa. Ini Ah, Lini. lini gitu ya. Iya. Kalau orang bagian ini mah ngomongnya ayah. Jadi ayah itu maksudnya masih ada orang ya. Masih ada orang jadi hancurin itu dalam dunia itu ya. ada lini. Iya. Itu aja teman-teman. Ya, kamu tuh angin gede tuh ya. Itu banyak jadi. Kamu nanti mantap. Ya. Gitu ya. Jadi banyak hikmah aja nih sebenarnya gitu banyak ya. Nah, itu sementara ya tentang ajan nanti bagaimana definisi qomat dan bagaimana prakteknya gitu ya ajan dan iqomat serta bagaimana kalau sholat yang bukan wajib begitu ya. Nah, wal iqomatu wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radana sallallahu ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma'alam tanfa'u ilaina hajatana ila rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan min kasbi baraka. Amin as'aluka ridho wal jannah wa na'udzu min sakhatika nar wal ma'asil maqasid dan fid dunya wal akhirah barik khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il amzin alhamdulillah. Itu orang